Sementara itu, Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra mengatakan ketujuh jenazah yang ditemukan dalam keadaan tewas di Kali Jati Asih Bekasi karena melompat ke dalam kali. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara terhadap jenazah, tidak ditemukan adanya luka terbuka ataupun patah tulang. Hal ini dinyatakan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wirasatya Triputra di gedung forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Minggu malam. Wirasatya memastikan bahwa ketujuh jenazah tersebut melompat ke dalam kali sebelum ditemukan tewas tak bernyawa di Kali Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Menurut Wirasatya, polisi masih mendalami adanya dugaan ketujuh korban adalah bagian dari kelompok yang akan tawuran. Sementara tim patroli Perintis Presisi yang melakukan razia di malam kejadian masih diperiksa Propam Polda Metro Jaya. Dari hasil sementara tidak ditemukan luka terbuka pada ketujuh jenazah dan tidak ada patah tulang pada alat gerak. Nah, itu saja yang bisa tadi kami hasil diskusi berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap tujuh jenazah. Untuk detailnya mungkin akan dilaksanakan otopsi di besok hari. Terima kasih. Tapi untuk dugaan ketujuh jenazah ini adalah couple yang akan ikut tawuran begitu Pak, yang dibubarkan nama Perintis Presisi itu bagaimana Pak? Itu nanti akan kita dalami. Berarti sejauh ini diasumsikannya memang loncat ya Pak? Sementara kita asumsikan bukan asumsi, memang faktanya loncat. Ya. Pak, perkaranya akan ditarik ke Polda atau masih di Polres Bekasi Pak? Ditangani di Bekasi dulu, nanti kita backup. Untuk tim presisinya juga dilakukan pemeriksaan Pak yang pada saat itu oleh Pak Kabit. Pemirsa, salah satu warga yang pertama kali mendapat laporan temuan 7 jenazah dari komunitas kucing mengaku langsung menghubungi pihak kepolisian dan BPBD untuk mengevakuasi jenazah. Untuk mengetahui lebih detail terkait kronologi kejadian, kita bergabung dengan saksi Eko Santoso, warga yang berada di sekitar ditemukan 7 jenazah. Selamat pagi Pak Santoso. Ya, Pak Santoso, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak, awal aduan masyarakat kepada Bapak pada saat itu terkait penemuan 7 jenazah. Selamat pagi. Kami informasikan bahwa sekarang kami ada di pos Panto Kompi 887 di P2C. P2C itu singkatan dari Pertemuan Cilengsi Cikeas. Yang kemarin ada kejadian diketemukan pertama 5 jenazah. Lanjut, begitu ada informasi dari pertama saya yang tadi di TV, pertama yang menemukan Ibu Umi tadi. Dia nyari kucing, nggak ketemu, ternyata ngelihat jenazah, lapor ke Ustadz Saihu. Ustadz Saihu ngomong Ustadz Sobirin. Begitu Pak Sirin nyari saya, Mbah, ada apa Tat? Ada jenazah di kali dekat Masjid Al-Ikhlas. Dengan laporan gitu saya nggak percaya, karena informasi 5 kan saya nggak percaya, langsung cek ke TKP. Setelah saya pastikan itu benar jenazah, saya langsung telepon ke Bimaspol Polsek Jati Asih yang di Jati Asih, Polsek Bimaspol Jatirasa. Setelah di sana diinformasikan, Mbah kalau bisa langsung ke Polsek aja, nanti biar cepat ditanganin. Dengan informasi demikian, saya langsung ke Polsek Jati Asih. Setelah Polsek Jati Asih, saya melaporkan bahwa ada penemuan mayat 5 jenazah ngambang di Kali Bekasi. Saya langsung pindah ke Koramil. Diterima Koramil, melaporkan sama. Setelah Koramil selesai, saya langsung melaporkan ke BPBD Kota Bekasi. Yang intinya sama. Telah ditemukan mayat di hulu Kali Bekasi. Pertama berjumlah 5 orang, demikian. Pak Santoso, kabarnya pada Sabtu malam ini ada razia tawuran. Apakah Bapak mendengar hal itu, Pak? Betul emang, Sabtu pagi ada tetangga, Mbah semalam ada yang tawuran tuh di Uber-Uber. Ternyata betul juga dari informasi dari teman-teman Pak Bagus tadi yang menginformasikan bahwa dia ngumpul di seberang perumahan Pondok Gede yang dulu terkenal namanya Sotopati. Sekarang jadi kawasan industri. Ngumpul di situ, kemungkinan itu tadi saya laporannya ya didatengin tim presisi, ketakutan. Bahkan lari nyebrang ke perumahan Pondok Gede Permai. Yang bisa berenang selamat, yang nggak bisa berenang akhirnya tewas. Demikian. Oke, baik Pak. Untuk kondisi Sungai
tersebut pada malam hari saat itu memang kondisinya saat itu air sedang pasang atau seperti apa, Pak? Informasi untuk sungai dalam keadaan normal. Karena di pertigaan sungai Kali Bekasi itu pertemuan antara Sungai Cikeas dan Sungai Cilengsi bergabung menjadi satu, jadi Kali Bekasi. Yang pas pertemuannya itu agak dalam, dan situ ada semacam kayak palung, jadi ada sedotan. Bawahnya itu semacam lumpur itu. Maka kalau dia nyemplung situ nggak bakalan selamat. Kemungkinan anak remaja ini nyemplung situ, kesedot, akhirnya ketahan sama lumpur. Nah, akhirnya dari kemudian baru naik itu karena udah mulai mengembang jenazahnya, demikian. Kalau untuk ketujuh korban ini, apakah dipastikan warga sekitar yang tinggal di situ apa seperti apa, Pak Santoso? Kalau saya dengar informasi tidak ada sama sekali pada Pondok Gede Permai, nggak ada. Di luar Pondok Gede Permai, demikian. Ya, Pak Santoso, kabarnya juga ini warga sekitar sempat menyelamatkan korban yang tenggelam saat itu 5 orang seperti itu ya Pak ya. Dan ini bagaimana Pak mungkin bisa diberitahu lebih lengkap lagi tentang kondisi korban saat ditemukan seperti apa Pak saat itu? Kalau waktu penyelamatan terus terang saya nggak ngikutin. Jadi informasi dari si Bagus tadi kan berarti dia satpam di Pondok Gede Permai belum menyelamatkan tenggelam, makanya dikumpulkan di depan di dekat pos RW 10. Akhirnya kita jam 8.09 dijemput oleh tim dari Polsek Bekasi Timur, demikian. Pak Santoso, apakah benar juga ditemukan ada senjata tajam pada saat patroli malam pada kejadian duga tawuran itu, Pak? Saya tidak melihat langsung karena yang saya fokusnya karena minggu pagi aja, pagi-pagi ada jenazah yang saya koordinasi ke Polsek Jati Asih dan Kurang Jati Asih dengan BPD. Saya fokus di waktu minggu pagi diketemukannya itu. Saya tidak tahu malam berikutnya cuma informasi ada tawuran. Oke. Cuman gitu aja, demikian. Baik, terima kasih Pak Santoso. Warga sekaligus orang yang pertama kali mendapatkan aduan dari masyarakat untuk informasinya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi.